Pada pesta ulang tahun ibu mertua yang ke-58, rumah besar keluarga suamiku di kawasan elit Jakarta Selatan gemerlap seperti istana, dipenuhi lampu kristal, bunga anggrek putih impor, alunan musik piano hidup, tawa tamu-tamu bergaun mahal, dan aroma parfum yang tajam bercampur dengan bau daging panggang dari meja prasmanan sepanjang ruang tengah. Sementara aku datang paling akhir sambil memeluk kotak hadiah berbalut kertas biru tua yang kubeli dari hasil menyisihkan uang belanja selama berbulan-bulan, bukan karena aku miskin, melainkan karena semua akses keuangan rumah tangga kami selalu dikendalikan oleh suamiku, Arka, atas desakan ibunya, Ratih, yang sejak hari pertama aku menikah dengannya selalu berkata bahwa menantu perempuan hanya pantas menerima, bukan memegang. Dan malam itu aku berdiri di ambang pintu dengan gaun sederhana warna krem, sepatu lama yang masih kusimpan rapi sejak sebelum menikah, rambut yang kusanggul sendiri tanpa salon, menahan napas ketika mata hampir semua orang menoleh kepadaku dengan senyum tipis bercampur rasa ingin tahu yang jahat, terutama kakak iparku, Bella, yang sedang memegang gelas sampanye dan berbisik sesuatu pada sepupunya sampai mereka tertawa kecil, lalu ibu mertua menoleh, menatapku dari ujung kepala sampai kaki, dan senyum di wajahnya langsung berubah menjadi garis dingin yang menusuk seperti pisau. Akhirnya datang juga, katanya dengan suara cukup keras hingga beberapa tamu di dekatnya menoleh. Kupikir kau tidak punya baju pantas untuk datang ke pesta orang berada. Aku menunduk sedikit, berusaha menjaga martabatku, lalu maju dengan kedua tangan memegang kotak hadiah itu. Selamat ulang tahun, Mama, kataku pelan namun jelas. Aku memilih ini khusus untuk Mama, semoga Mama suka. Beberapa orang terdiam, dan aku berharap, meski hanya setitik, mungkin malam itu ia akan menjaga sikap di depan tamu. Namun harapan itu mati bahkan sebelum sempat lahir utuh. Ratih menarik kotak itu dari tanganku dengan dua jari, seolah aku menyerahkan barang kotor, mengocoknya sedikit, lalu mendecakkan lidah. Apa ini? Tanyanya. Hadiah, Ma, jawabku. Hadiah. Ia tertawa pendek, lalu membuka bungkusnya dengan kasar. Di dalamnya ada syal sutra halus berwarna hijau zamrud, dipilih dengan hati-hati karena warna itu sering ia pakai saat pergi arisan. Aku belum sempat menjelaskan, ketika ia mengangkat syal itu dengan ekspresi jijik, menatap label butik lokal yang kupesan khusus, lalu tanpa ragu melemparkannya ke dalam tong sampah dekoratif di samping meja kue. Suara kain itu jatuh begitu pelan, tapi bagiku terdengar lebih keras daripada pecahan kaca. Ratih menatapku lurus-lurus dan berkata lantang, barang murahan begini jangan dibawa keluar untuk mempermalukan aku. Dasar perempuan murah, selera murah, hadiah pun murah. Kau kira aku ini pengemis? Tawa kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Bella menutup mulut pura-pura kaget, tapi matanya bersinar puas. Suamiku, Arka, yang berdiri tidak jauh dari situ, hanya menghela napas malas sambil memalingkan wajah, seolah penghinaan itu hal biasa yang tak perlu ia campuri. Saat itu yang paling menyakitkan bukan lemparan hadiahku ke tong sampah, bukan kata-kata murahan atau perempuan murah, melainkan wajah suamiku yang tidak bergerak sedikit pun untuk membelaku. Aku menatap tong sampah itu, lalu menatap Ratih, dan untuk beberapa detik seluruh ruangan terasa jauh, samar, seperti aku tenggelam di bawah air. Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, aku melangkah ke tong sampah, memasukkan tanganku ke dalamnya di depan semua orang, mengambil syal itu kembali, melipatnya dengan rapi meski ujungnya sudah terkena noda krim kue. Lalu kumasukkan ke dalam tas kecilku. Ratih mendengus. Nah, cocok. Tempatnya memang kembali ke pemiliknya. Kali ini beberapa tamu tidak tertawa, mungkin karena caraku memungut hadiah itu terlalu tenang, terlalu diam, terlalu tidak biasa untuk perempuan yang selama ini mereka lihat selalu menunduk. Aku menatap suamiku sekali lagi. Kau tidak mau bilang apa-apa, Arka? Tanyaku. Ia meneguk minumannya dan menjawab tanpa menatapku, sudahlah, jangan bikin keributan. Ini cuma hadiah. Cuma hadiah. Kata itu menampar lebih keras dari semua penghinaan barusan. Aku mengangguk pelan, menahan air mata agar tidak jatuh di sana. Baik, jawabku. Kalau begitu aku pergi. Ratih mencibir. Bagus. Jangan merusak suasana. Aku berbalik. Berjalan menembus lorong tamu yang memberi jalan dengan pandangan campuran iba dan puas. Lalu keluar dari rumah itu dengan langkah stabil meski dadaku serasa robek. Di teras. Angin malam menusuk kulitku.
Sopir keluarga melihatku, tampak ragu mendekat, tapi aku mengangkat tangan, menolak bantuan apapun. Aku masuk ke mobilku sendiri, mobil lama yang selalu diejek keluarga Arka karena mereka menganggap mobil itu tak pantas diparkir berdampingan dengan deretan SUV mewah milik mereka. Begitu pintu tertutup, aku tak menangis. Anehnya, aku justru merasa sangat tenang. Tenang seperti malam sebelum badai. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Wajah seorang perempuan yang selama 3 tahun diperlakukan seperti tamu tak diundang di rumah tangganya sendiri. Wajah seorang istri yang gajinya diambil, rekening pribadinya dikosongkan atas nama investasi keluarga. Perhiasan pemberian ibunya dijual tanpa izin oleh suaminya untuk menutup bisnis kakak iparnya yang gagal, lalu tetap diminta tersenyum dan tahu diri. Wajah seorang menantu yang dipaksa tinggal di rumah mertua dengan alasan penghematan, padahal maksud sebenarnya adalah pengawasan. Setiap langkahku dinilai, setiap masakanku dicela, setiap telepon dari keluargaku dicurigai. Ketika aku keguguran setahun lalu setelah dipaksa menghadiri acara keluarga meski demam tinggi, Ratih berkata di depan pembantu bahwa mungkin tubuhku memang terlalu lemah untuk meneruskan garis keturunan keluarga mereka. Dan Arka? Ia hanya bilang, Mama memang keras, tapi maksudnya baik. Maksudnya baik, aku menggenggam setir, lalu membuka ponsel. Di layar ada notifikasi email yang kutunggu sejak sore. Dokumen dan eksekusi final telah siap. Aku menatap kalimat itu beberapa detik, lalu tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Baik, bisikku pada diriku sendiri. Sekarang giliranku. Aku menyalakan mesin, tetapi bukannya pulang ke apartemen yang secara hukum atas namaku namun selama ini ditempati Arka dan diakui sebagai milik keluarga suamiku, aku justru melaju ke sebuah gedung perkantoran yang masih terang di kawasan Sudirman. Naik ke lantai 23, aku disambut oleh perempuan paruh baya berkacamata dengan senyum tenang dan tajam, Bu Maya, notaris yang telah bekerja diam-diam bersamaku selama 6 bulan terakhir. Aku kira kamu akan datang besok pagi, katanya. Aku juga kira begitu, jawabku sambil duduk, tapi sepertinya malam ini lebih tepat. Ia mendorong map coklat tebal ke hadapanku. Semua sudah siap. Pengalihan kepemilikan, pembekuan akses tambahan, pelaporan penyalahgunaan kuasa finansial, dan perintah eksekusi pengosongan, juga salinan hasil audit digital. Aku membuka map itu, melihat nama-nama yang sangat kukenal. Ratih Kusumawardhani, Arka Pradipta, Bella Pradipta, dan perusahaan keluarga kecil mereka, Pradipta Gemilang. Mereka semua percaya akulah pihak lemah dalam pernikahan itu. Mereka tidak tahu, ayahku yang meninggal 2 tahun lalu bukan sekadar pegawai pensiunan seperti yang kubiarkan mereka kira. Ayahku adalah pemilik mayoritas diam-diam dari gedung apartemen tempat Arka tinggal, termasuk 3 unit penthouse yang dipakai Ratih untuk menerima teman-teman sosialitanya. Selama ini seluruh aset itu ditempatkan dalam trust yang baru akan berpindah penuh kepadaku ketika aku berusia 30, dan usiaku genap 30 pagi tadi. Selama mereka menghina hadiahnya, mereka tidak tahu menantu murahan yang mereka tertawakan baru saja menjadi pemilik tunggal dari sejumlah aset yang menopang gaya hidup mereka. Lebih dari itu, selama beberapa bulan terakhir, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih kotor. Arka dan Bella diam-diam menggunakan akses digital yang mereka paksa dariku untuk mengalihkan dana perawatan gedung ke perusahaan cangkang milik teman Bella, sementara Ratih menekan pengelola lama agar menutup mata. Mereka menganggap aku tak mengerti bisnis, padahal sebelum menikah aku bekerja sebagai analis hukum properti dan hanya berhenti karena Arka memohon agar aku fokus pada keluarga. Fokus pada keluarga, katanya, ironis. Apakah kamu yakin? Tanya Bu Maya sekali lagi. Aku menandatangani halaman pertama. Sangat yakin. Malam itu, satu demi satu dokumen bergerak. Kepemilikan yang dulu disembunyikan atas nama wali amanat kini aktif sepenuhnya atas namaku. Seluruh surat kuasa tambahan untuk akses rekening perusahaan yang pernah kupinjamkan pada Arka dicabut. Akun manajemen apartemen diperbarui, perintah audit dikirim ke pengelola, dan yang paling penting, surat pengosongan untuk unit-unit yang ditempati keluarga Pradipta di kompleks apartemen Ayana Residence dikeluarkan karena penggunaan tanpa kontrak sah serta tunggakan tersembunyi yang sengaja mereka timbun dengan keyakinan bahwa aset itu berada di bawah kendali keluarga mereka. Mereka tidak pernah membaca dokumen dengan cermat, mereka hanya mengandalkan rasa takut orang lain.
Aku keluar dari kantor notaris hampir pukul 11 malam, lalu menghubungi satu orang lagi. Damar, kepala keamanan Ayana Residence yang dulu sangat dihormati ayahku. Ia mengangkat di dering pertama. Selamat malam, Bu Nara. Sudah lama tak ada yang memanggilku dengan hormat seperti itu. Pak Damar, kataku, mulai malam ini, saya aktifkan otoritas penuh saya atas properti Ayana Residence. Saya butuh tim keamanan dan pengelola siap menjalankan surat pengosongan untuk unit penthouse A1, A2, dan A3, juga pembekuan akses kartu penghuni atas nama Ratih Kusumawardhani, Bella Pradipta, dan Arka Pradipta. Ia terdiam sejenak, lalu suaranya menjadi lebih formal. Baik Bu. Apakah dilakukan malam ini? Aku menatap jam. Bayangan pesta yang masih berlangsung melintas di kepalaku, wajah Ratih yang melempar hadiahnya ke tong sampah, suara Arka yang berkata cuma hadiah. Ya, jawabku. Malam ini, tepat ketika tamu-tamunya masih banyak. Baik Bu. Saya mengerti. Aku menutup telepon dan melajukan mobil kembali ke rumah itu. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk membuat drama murahan. Aku kembali untuk menyalakan lampu di kegelapan yang selama ini mereka ciptakan sendiri. Ketika aku tiba, pesta justru sedang mencapai puncaknya, musik lebih keras, tawa semakin pecah. Beberapa tamu di halaman sedang berfoto di depan dinding bunga. Aku turun dari mobil dengan langkah mantap, map tipis di tangan. Kali ini para satpam rumah Ratih yang biasanya memperlakukanku setengah hati buru-buru membuka pagar karena di belakang mobilku menyusul dua kendaraan pengelola Ayana Residence dan satu mobil dari kantor notaris. Aku masuk ke rumah tanpa dihalangi. Bella yang pertama melihatku. Loh, balik lagi? Katanya sinis. Mau ambil sampahmu yang ketinggalan? Beberapa tamu menoleh, suasana seketika tegang dan penasaran. Ratih yang sedang menerima ucapan selamat langsung mengeras wajahnya. Kenapa dia masuk lagi? Katanya pada Arka, seolah aku bukan manusia yang berdiri 2 meter dari mereka. Arka mendekat dengan rahang mengeras. Nara, aku sudah bilang jangan bikin malu keluarga. Pulang sekarang. Aku tersenyum tipis. Keluarga? Ulangku. Menarik sekali mendengar kata itu keluar dari mulutmu malam ini. Ia menurunkan suara, mencoba terdengar mengancam. Jangan mulai. Aku mengangkat map. Aku tidak mulai apa-apa. Aku datang untuk mengakhiri. Ruangan mendadak hening. Bahkan pianis berhenti memainkan nada. Ratih menyilangkan tangan. Apa maksudmu? Aku menoleh ke pintu utama. Tepat saat itu Pak Damar masuk bersama manajer gedung, 2 staf legal, dan seorang kurir resmi yang membawa amplop bersegel. Para tamu mundur memberi jalan. Wajah Ratih berubah, mula-mula bingung, lalu tersinggung. Siapa mereka? Siapa yang berani masuk ke rumah saya tanpa izin? Aku menatapnya lurus-lurus. Mereka masuk dengan izin pemilik aset yang menopang hidup Mama selama ini. Apa? Bentak Bella. Jangan ngomong ngaco. Pak Damar berdiri di sampingku dan sedikit menunduk. Selamat malam, Bu Nara. Suasana ruangan berubah total. Beberapa tamu saling berpandangan. Arka menatapku tajam, kini bukan lagi dengan malas, melainkan dengan kewaspadaan. Kenapa dia memanggilmu begitu? Tanyanya. Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku mengambil amplop pertama dan menyerahkannya pada Ratih. Silakan dibaca. Ia merampasnya, membuka dengan tangan gemetar marah, lalu membaca beberapa baris pertama. Wajahnya memucat. Ini lelucon apa? Bukan lelucon, jawab manajer gedung. Mulai malam ini, seluruh akses ibu dan keluarga ke unit Ayana Residence dinonaktifkan, kepemilikan properti telah diperbarui. Pemegang otoritas tunggal saat ini adalah Ibu Nara Maheswari. Seisi ruangan seperti kehabisan udara. Bella tertawa keras, tapi suaranya retak. Omong kosong. Penthouse itu milik keluarga kami. Mama yang bayar renovasi. Renovasi dibayar menggunakan dana operasional gedung yang dialihkan tanpa wewenang, kataku tenang. Bukti transfernya ada, termasuk invoice fiktif atas nama perusahaan temanmu. Bella membeku. Arka maju 1 langkah. Nara, ini tidak lucu. Aku sedang tidak bercanda. Jawabku. Kalian tinggal di 3 unit itu tanpa kontrak sah karena mengira ayahku menyerahkannya sebagai hadiah pernikahan. Faktanya,
Ayahku hanya mengizinkan pemakaian sementara sambil menunggu aku mengambil alih penuh saat usiaku genap 30. Hari ini hari itu. Ratih menggeleng-geleng. Tidak. Tidak mungkin. Ayahmu itu pegawai kecil. Aku tersenyum tipis. Itulah yang Mama pilih untuk percaya. Sama seperti Mama memilih percaya bahwa perempuan yang pendiam pasti bodoh. Lalu aku mengambil dokumen kedua dan menyerahkannya pada Arka. Ini surat pencabutan seluruh kuasa keuangan yang pernah kuberikan padamu. Semua rekening terkait investasi atas namaku dibekukan dari aksesmu sejak 1 jam lalu. Ia membuka surat itu, matanya bergerak cepat, lalu menatapku dengan kemarahan telanjang. Kau nggak berhak. Aku sangat berhak. Karena itu milikku. Aku suamimu. Bentaknya. Dan kau menggunakan posisi itu untuk menguras asetku? Balasku. Kali ini suaraku meninggi cukup untuk didengar semua tamu. Kau menjual perhiasan ibuku, mengalihkan danaku, memalsukan persetujuan digitalku, dan mengira aku tak akan pernah tahu karena aku terlalu sibuk jadi menantu penurut. Ada bisik-bisik cepat di antara tamu. Beberapa dari mereka mulai menarik ponsel, entah untuk merekam atau mengirim pesan. Ratih membanting amplop ke meja. Diam. Semua ini salah paham. Dia sedang emosi. Salah paham? Aku mengeluarkan tablet dari tas dan menyerahkannya pada staf legal, yang lalu menampilkan layar ke televisi besar di ruang tamu. Mari kita lihat bersama. Di layar muncul salinan transfer, rekaman email, metadata tanda tangan digital, serta rekaman CCTV dari ruang kerja apartemen yang memperlihatkan Bella menggunakan token akses milikku saat aku sedang dirawat karena perdarahan keguguran. Suara napas para tamu terdengar jelas. Bella mundur setapak. Dari mana kau dapat itu? Dari sistem yang kau pikir tidak pernah kuperiksa, jawabku. Dan dari orang-orang yang selama ini diam karena hormat pada ayahku, bukan pada kalian. Arka mencoba merebut remote, tapi Pak Damar berdiri menghalangi. Mohon tenang Pak. Tenang? Arka meledak. Istri saya sedang mempermalukan saya di depan semua orang. Kali ini aku tertawa pelan. Mempermalukan? Tidak. Arka, aku hanya menyalakan lampu. Yang membuatmu malu adalah isi ruangan yang akhirnya terlihat. Ratih mulai gemetar, antara marah dan takut. Kau tidak akan berani mengusir kami. Aku tidak perlu berani, kataku. Aku hanya perlu menegakkan hakku. Lalu aku menoleh pada manajer gedung. Silakan sampaikan. Pria itu membuka map resmi dan berbicara tegas, berdasarkan pembaruan kepemilikan, audit internal, serta pelanggaran administratif dan finansial yang ditemukan, penghuni unit penthouse A1, A2, dan A3 diwajibkan mengosongkan tempat tinggal paling lambat malam ini. Akses kartu, parkir, lift privat, dan layanan konsierge sudah dinonaktifkan. Barang pribadi akan didata dan dapat diambil sesuai prosedur setelah verifikasi. Suasana langsung meledak. Malam ini, teriak Bella. Kalian gila? Ratih menunjuk wajahku dengan tangan bergetar. Perempuan tak tahu balas budi. Setelah semua yang keluargaku berikan padamu. Aku memandangnya tanpa berkedip. Apa yang keluarga Mama berikan padaku selain penghinaan, kontrol, dan kehilangan? Ia terdiam sepersekian detik, lalu meludah kata-kata yang lebih kasar, dasar pembawa sial. Dari awal aku tahu kau perempuan licik. Dan dari awal, kataku. Aku tahu Mama hanya berani pada orang yang dianggap lebih lemah. Aku melangkah mendekat. Seluruh tamu sekarang benar-benar diam. Tadi Mama bilang hadiahnya murahan dan membuat Mama malu. Sebenarnya yang membuat Mama malu malam ini bukan sal yang kuberi. Yang membuat Mama malu adalah kenyataan bahwa semua kemewahan yang Mama pamerkan selama ini berdiri di atas aset keluarga perempuan yang Mama hina. Wajahnya memerah gelap. Arka menggertakkan gigi. Nara, hentikan sekarang juga, nanti kita bicara di rumah. Aku memiringkan kepala. Rumah yang mana? Apartemenku? Atau penthouseku? Karena malam ini kau tidak punya akses ke keduanya. Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras dari apapun sebelumnya. Beberapa tamu mulai benar-benar panik karena sadar mereka sedang menyaksikan kejatuhan sebuah keluarga yang selama ini dielu-elukan. Seorang tante jauh mendekati Ratih dan berbisik bahwa mungkin sebaiknya dibicarakan baik-baik, tapi Ratih menepis tangannya. Bella, yang selalu paling cepat marah,
mengambil gelas sampahnya dan melemparkannya ke lantai sampai pecah. Aku tidak akan pergi. Kau pikir secari kertas bisa usir kami? Bukan secari kertas, jawabku. Hukum. Lalu aku mengangguk pada staf keamanan di pintu. Dalam hitungan detik, beberapa petugas tambahan masuk. Bukan untuk menyeret siapapun, melainkan berdiri tegas sebagai batas bahwa permainan kuasa keluarga ini telah berakhir. Arka menatapku dengan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi selama ini kau pura-pura lemah? Tidak, jawabku lirih tapi tajam. Selama ini aku berusaha menjaga pernikahan yang kau hancurkan pelan-pelan bersama ibumu. Aku suamimu. Bentaknya lagi. Maka kau seharusnya orang pertama yang melindungiku saat aku dihina. Bukan orang pertama yang menghitung berapa banyak yang bisa kau ambil dariku. Ia terdiam. Itulah pertama kalinya dalam 3 tahun perkawinan kami aku melihatnya tak punya jawaban. Ratih masih berusaha merebut kendali suasana. Ia menoleh pada tamu-tamu pentingnya, mencoba tertawa, mencoba menyelamatkan muka. Teman-teman, jangan dengarkan omong kosong perempuan emosional. Ini cuma masalah rumah tangga. Namun manajer gedung segera menyela dengan sopan, dengan hormat, Bu, ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Ada proses audit dan potensi pelaporan pidana terkait penyalahgunaan dana. Kata pidana itu membuat warna wajah Bella lenyap. Ia langsung menoleh pada Arka. Kamu bilang akses itu bersih. Arka berbalik marah. Kamu yang pakai tokennya terlalu sering. Kamu yang suruh, bentak Bella. Dan tepat disitulah semuanya mulai runtuh bukan karena aku, tetapi karena mereka sendiri. Dalam kepanikan, masing-masing mulai membuka mulut untuk menyelamatkan diri. Bella menuduh Arka menyuruhnya membuat invoice palsu. Arka menuduh Ratih memaksanya mempertahankan gaya hidup keluarga agar tidak kehilangan status di lingkungan sosialita. Ratih menampar lengan Bella dan menyebutnya bodoh. Bella menjerit bahwa semua ini bermula dari utang-utang Ratih yang menumpuk karena judi sosial dan investasi bodong bersama teman-temannya. Seorang tamu yang tadinya duduk manis di sofa tiba-tiba berdiri pucat, mungkin karena namanya ikut disebut. Ada yang mulai keluar diam-diam. Ada yang berpura-pura menerima telepon penting. Musik sudah lama berhenti. Lilin ulang tahun masih menyala di atas kue 3 tingkat yang belum sempat dipotong, meleleh pelan, seperti menyaksikan kebusukan mereka ikut meleleh di depan semua orang. Aku berdiri di tengah kekacauan itu, dan untuk pertama kali sejak menikah dengan keluarga ini, aku tidak merasa kecil. Aku merasa tepat. Pak Damar mendekat dan berkata pelan, Bu, kendaraan pengangkut barang sudah disiapkan di Ayana Residence. Apakah proses lanjut malam ini? Lanjut, jawabku. Barang pribadi mereka didata dengan baik. Barang-barang mewah hasil pembelian dari rekening yang masih disengketakan tahan dulu sampai audit selesai. Baik, Bu. Ratih mendengar itu dan hampir tersedak. Kau berani menyentuh barang-barangku? Kalau Mama yakin semuanya dibeli dari uang Mama sendiri, Mama tak perlu takut verifikasi. Kau iblis, teriaknya. Aku menatapnya lama, lalu berkata tenang, tidak, Mama. Iblis itu orang yang melempar pemberian tulus ke tong sampah lalu berpikir dia tetap akan dihormati. Wajahnya berubah, matanya liar, dan untuk sedetik aku melihat ketakutan murni. Bukan takut padaku sebagai menantu. Takut karena akhirnya ada seseorang yang tidak bisa lagi diinjak. Arka tiba-tiba melangkah cepat dan meraih pergelangan tanganku. Cukup. Kita bicara berdua. Sebelum aku sempat bergerak, Pak Damar dan satu petugas keamanan langsung maju. Mohon lepaskan, Pak. Arka melepas dengan kasar. Kau panggil keamanan untuk suamimu? Aku mengusap pergelangan tanganku pelan. Malam ini kau bukan suamiku. Kau pihak yang sedang kehilangan akses. Ia menatapku tak percaya. Kau mau cerai? Aku sudah mendaftarkan gugatan 2 minggu lalu. Apa? Suaranya pecah, benar-benar pecah. Mustahil. Kau terlalu sibuk mengecek saldo untuk memperhatikan surat dari pengadilan yang tak pernah kau buka. Beberapa tamu menatap Arka dengan ekspresi yang dulu biasa mereka tujukan padaku, campuran kasihan dan hina. Bella kini duduk limbung di sofa sambil memijat pelipis. Ratih berdiri kaku seperti patung retak. Aku lalu membuka tas kecilku, mengeluarkan sesuatu, dan meletakkannya di atas meja kue. Syal hijau zamrud yang tadi kulemparkan ke dalam tas setelah kuambil dari tong sampah. Semua mata mengikutinya. Hadiah ini, kataku, kubeli dengan uang hasil menjual lukisan ibuku sendiri,
karena aku tahu Mama suka warna hijau zamrud. Aku tetap membawanya walau tahu mungkin Mama tidak akan pernah menganggapku layak. Tapi malam ini aku sadar, yang murahan bukan hadiahnya. Yang murahan adalah hati orang yang hanya bisa menilai ketulusan dari merek dan harga. Lalu aku mendorong kotak itu sedikit ke arah Ratih. Simpan saja kalau Mama mau, atau buang lagi. Bedanya, sekarang apapun yang Mama buang tidak lagi bisa Mama pakai untuk menindas orang lain. Tidak ada yang bergerak. Bahkan Ratih tidak sanggup mendekat. Aku menutup mapku dan berbalik hendak pergi, tetapi sebelum mencapai pintu, aku berhenti dan menoleh sekali terakhir. Oh ya, kataku, satu hal lagi. Pesta ini juga berakhir malam ini. Rumah yang kalian tempati sekarang tercatat sebagai jaminan silang untuk utang perusahaan keluarga yang gagal kalian laporkan. Timbang akan datang pagi-pagi sekali. Jadi kalau Mama ingin menyelamatkan dekorasi bunga sebelum disita, sebaiknya mulai sekarang. Kali ini ruangan benar-benar meledak. Apa maksudmu rumah ini juga? Jerit Bella. Sudah masuk tahap penyitaan bersyarat, jawabku. Kalian pasti tahu itu. Hanya saja kalian terlalu sibuk berpura-pura kaya untuk mengakuinya. Ratih hampir roboh dan harus ditopang seorang tamu. Arka menatap ibunya, lalu Bella, lalu dokumen-dokumen di tangan staf legal, dan untuk pertama kali aku melihat lelaki yang selalu tampil angkuh itu tampak seperti anak kecil yang tersesat di pasar malam. Mama, ini benar? Tanyanya pelan. Ratih tidak menjawab. Itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Rupanya bahkan Arka tidak tahu seluruh kebobrokan ibunya. Bella malah tertawa histeris. Hebat, Ma. Jadi kita semua tenggelam demi arisan dan gengsi Mama? Ratih menampar Bella keras-keras. Bella balas mendorong. Para tamu berteriak. Kue ulang tahun tersenggol dan nyaris jatuh. Gelas pecah. Seorang pelayan menangis ketakutan. Pesta yang tadi dirancang sempurna untuk memuja seorang ratu keluarga berubah menjadi panggung kehancuran tempat topeng-topeng mahal mereka rontok satu persatu. Dan di tengah semua itu, aku hanya berdiri, memandangi kekacauan yang lahir dari satu keputusan sederhana, berhenti diam. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Dari belakang masih terdengar suara Ratih memanggil namaku dengan teriakan campur kutukan, suara Arka memerintahkan semua orang tenang, suara Bella menuntut uangnya dikembalikan, dan bunyi piring pecah yang beruntun seperti petasan. Malam itu, sebelum aku masuk mobil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengadilan, permohonan percepatan sidang cerai diterima. Lalu pesan kedua dari Bu Maya. Media bisnis mulai mendapat kabar audit Pradipta gemilang, bersiaplah, besok akan ramai. Aku menatap rumah di belakangku sekali lagi, lampu-lampunya masih menyala terang, tapi dari kejauhan tampak seperti kapal mewah yang sudah bocor di banyak sisi, hanya belum mau tenggelam karena para penumpangnya terlalu sombong untuk mengakui air sudah setinggi dada. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan baru saat itulah satu tetes air mata jatuh. Bukan karena sedih, karena lega. Besok pagi, ketika berita audit menyebar, banyak orang akan pura-pura terkejut. Mereka akan berkata tak menyangka keluarga terhormat itu menyimpan utang, penggelapan, dan penyalahgunaan dana. Mereka akan bertanya-tanya sejak kapan menantu pendiam itu menyiapkan semuanya. Mereka tidak tahu setiap hinaan yang kutelan menjadi catatan, setiap tamparan verbal menjadi alasan, setiap malam menangis diam-diam menjadi latihan untuk hari pembalasan. Mereka tidak tahu perempuan yang mereka anggap lemah sesungguhnya sedang menyusun pintu keluar satu persatu, memastikan saat ia pergi, ia tidak sekadar kabur, tetapi membawa kembali seluruh harga dirinya. Aku menyalakan mobil dan meninggalkan rumah itu, sementara di kaca spion kulihat tamu-tamu mulai berhamburan keluar, sebagian membawa tas, sebagian masih sibuk menelepon, sebagian menahan rasa malu karena telah menyaksikan pesta ulang tahun berubah menjadi pengusiran terbuka. Malam Jakarta tampak lebih jernih dari biasanya. Aku mengemudi ke apartemen kecil sewaan yang sudah kusiapkan diam-diam beberapa minggu terakhir, tempat sederhana dengan balkon menghadap kota, tempat tak ada suara sindiran, tak ada langkah kaki yang mengawasiku, tak ada tatapan yang mengukur harga diriku dari label pakaianku. Sesampainya di sana, aku membuka tas, mengeluarkan syal hijau zamrud itu, lalu membersihkan noda krim dari ujungnya dengan tisu basah. Setelah bersih, syal itu kulipat rapi dan kusimpan di laci, bukan lagi sebagai hadiah untuk Ratih,
melainkan sebagai pengingat malam ketika aku memungut kembali bukan sekadar benda dari tong sampah, tetapi seluruh martabatku. Pagi harinya semua meledak persis seperti yang diperkirakan Bu Maya. Portal bisnis memuat kabar tentang audit mendadak Pradipta Gemilang, dugaan penggelapan dana pemeliharaan aset, penundaan pembayaran utang, dan potensi penyitaan beberapa properti terafiliasi. Grup keluarga besar penuh dengan pesan panik. Saudara yang dulu diam saat aku dihina kini mendadak menanyakan kabarku dengan nada lembut. Beberapa bahkan berani menulis bahwa mereka selalu tahu aku perempuan baik. Aku hanya membaca sambil tersenyum dingin. Menjelang siang, Arka datang ke apartemen sewaanku. Entah bagaimana ia menemukan alamat itu, mungkin dari salah satu staf lama yang masih iba padanya. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah kusut, kemeja kemarin, mata merah kurang tidur, aura arogannya seperti disapu badai. "Tolong buka," katanya saat aku melihatnya dari interkom. Aku membiarkannya menunggu 1 menit penuh sebelum membukakan pintu, namun tetap tidak mempersilahkannya masuk jauh-jauh. "Apalagi?" tanyaku. Ia menelan ludah. "Kita bisa bicara?" "Kita sedang bicara. Nara, semalam kacau. Mama juga syok. Bella memang keterlaluan. Tapi kita masih bisa selesaikan ini." "Kita?" ulangku. "Kau masih berani memakai kata itu?" Ia mengembuskan napas berat. Aku tahu aku salah. Tapi mencabut semuanya sekaligus. "Mengusir kami malam itu, kamu terlalu jauh." Aku menatapnya lama. "Terlalu jauh?" Aku tertawa pendek. "Saat ibumu melempar hadiahnya ke tong sampah dan menyebutku perempuan murah, kau bilang itu cuma hadiah. Saat aku keguguran, kau bilang itu cuma nasib. Saat uangku hilang, kau bilang itu cuma pinjaman keluarga. Saat harga diriku dihancurkan setiap hari, kau bilang aku terlalu sensitif. Tapi ketika untuk pertama kali aku mengambil kembali milikku, tiba-tiba aku terlalu jauh?" Arka menunduk. "Aku nggak tahu semua soal rumah. Tapi kau tahu cukup banyak soal rekeningku." Ia menegang. "Aku butuh uang waktu itu. Jadi kau ambil tanpa izin. Aku mau ganti." "Dengan apa? Dengan kebohongan baru?" Ia terdiam, lalu matanya melunak, suara berubah memohon. "Aku mencintaimu, Nara." Kalimat itu, yang dulu mungkin bisa membuatku runtuh, kini terdengar begitu terlambat dan begitu murah. "Tidak," jawabku tenang. "Kau mencintai kenyamanan yang bisa kau peroleh dariku. Kau mencintai seseorang yang tidak melawan. Bukan aku. Berikan aku 1 kesempatan. Aku sudah memberimu 3 tahun. Ia mengusap wajah, hampir putus asa. "Mama tidak punya tempat tinggal sekarang. Banyak hotel di Jakarta. Kartu-kartu kami diblokir. Sama seperti aksesku dulu saat kau ambil alih semuanya." "Nara." Suaranya pecah. "Tolong jangan setega ini." Aku memandangnya dingin. "Tega? Tega adalah membiarkan istrimu dipermalukan di depan umum lalu menyuruhnya diam demi citra keluarga. Aku hanya memberi kalian konsekuensi." Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. "Sidang cerai tetap jalan," kataku. "Dan kalau audit menemukan bukti tambahan, aku akan lanjut pidana. Pilih satu-satunya jalan yang mungkin menyelamatkanmu, jujur. Seret semua yang terlibat. Bukan untukku. Untuk dirimu sendiri." Arka menatapku tak percaya. "Kamu benar-benar berubah." "Bukan," jawabku. Aku akhirnya kembali menjadi diriku sendiri. Aku menutup pintu perlahan di depan wajahnya. Dari lubang intip kulihat ia berdiri beberapa detik, lalu menunduk dan pergi dengan bahu jatuh, tak lagi seperti pria yang dulu masuk ke ruangan dengan keyakinan bahwa semua orang akan menyingkir memberi jalan. Hari-hari berikutnya menjadi perang sunyi yang tidak kalah kejam dibanding ledakan malam pesta. Ratih mencoba memainkan peran korban di hadapan kerabat, mengatakan aku menantu durhaka yang menikam keluarga saat mereka sedang sulit. Bella diam-diam menyebarkan gosip bahwa aku punya pria lain dan itu alasan sebenarnya aku menggugat cerai. Namun bukti-bukti finansial terlalu kuat. Rekam jejak digital terlalu rapi. Orang-orang mungkin menikmati gosip, tetapi mereka lebih takut pada dokumen resmi. Satu persatu sekutu lama keluarga Pradipta menjauh. Ternyata status sosial mereka selama ini memang dibangun dari kemudahan akses, bukan rasa hormat sejati. Begitu akses itu hilang,
Telepon mereka tak lagi diangkat. Acara arisan Ratih berhenti mengundang. Bella yang biasanya pamer tas baru tiap minggu mulai menjual diam-diam koleksinya melalui perantara. Arka mencoba membangun narasi bahwa ia juga korban manipulasi ibunya, namun transfer dan chat yang kutunjukkan dalam sidang awal menghancurkan pembelaan itu. Hakim perempuan yang memimpin mediasi menatapnya dengan dingin dan bertanya, "Saudara tahu atau tidak bahwa aset istri saudara dipindahkan tanpa persetujuan bebas?" Arka tak bisa menjawab tegas. Dalam diamnya, aku mendapatkan sesuatu yang tak pernah kudapat selama menikah, pengakuan, meski lahir dari ketakutan. Sementara itu, aku mulai mengambil alih Ayana Residen sepenuhnya. Karyawan lama yang dulu setia pada ayahku satu persatu datang memberi laporan yang selama ini mereka simpan karena tidak bisa menjangkaunya langsung. Ada pengadaan palsu, renovasi markup, biaya hiburan yang dibebankan ke pemeliharaan gedung, bahkan satu unit yang diam-diam disewakan untuk pemasukan pribadi Bella. Semakin kubuka, semakin busuk isinya. Tapi anehnya aku tidak lelah. Setiap berkas baru justru terasa seperti udara segar, karena tiap bukti membuktikan satu hal. Aku tidak pernah gila, tidak berlebihan, tidak terlalu sensitif. Aku memang dikelilingi orang-orang yang terbiasa menyebut kekerasan sebagai tradisi dan pencurian sebagai hak keluarga. Sebulan setelah malam pesta itu, sidang kedua digelar. Ratih datang sebagai saksi pendamping, berpakaian mewah seolah masih ingin menyelamatkan citranya, namun aura kebesaran itu sudah pudar. Tidak ada lagi tamu yang mengerumuninya, tidak ada lagi senyum hormat palsu. Ia duduk dengan dagu tinggi, tetapi matanya lelah dan tajam penuh kebencian. Saat jeda sidang, ia menghampiriku di koridor. "Kau puas?" desisnya. Aku menatapnya datar. "Belum." Puas datang ketika keadilan selesai, bukan ketika pembalasan dimulai. Kau menghancurkan keluargamu sendiri. Tidak. Mama menghancurkannya bertahun-tahun lalu. Aku hanya berhenti menjadi puing yang diam. Wajahnya menegang. Tanpa Arka, kau tidak akan punya nama. Aku tersenyum. Tapi dengan meninggalkan Arka, aku punya hidup. Ia ingin membalas, tapi pengacaranya datang memanggil. Sebelum pergi, ia menatapku dengan racun yang masih sama. Anehnya aku tidak lagi terluka. Penghinaan yang datang dari orang yang telah kehilangan seluruh topengnya tak lagi punya kuasa. Pada akhir bulan kedua, putusan sementara keluar, pembekuan sejumlah aset, penyelidikan lanjutan, dan persetujuan pemisahan tempat tinggal secara permanen. Media mulai bosan, lalu beralih ke skandal lain. Namun untukku, kisahnya belum selesai. Suatu sore aku menerima paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada kotak hadiah lama yang sangat kukenal, dibungkus ulang seadanya. Ketika kubuka, di dalamnya terlipat syal hijau zamrud itu, kini sudah dicuci dan disetrika rapi, bersama secarik kertas dengan tulisan tangan Ratih, "Aku tidak butuh belas kasihanmu." Aku memandangi kertas itu cukup lama, lalu tertawa pelan. Bahkan dalam kekalahan, ia masih tidak bisa membedakan antara belas kasihan dan cermin. Aku tidak mengirim apa-apa sebagai balasan. Sebagai gantinya, minggu berikutnya aku mendirikan sebuah program bantuan hukum kecil di bawah nama ibuku untuk perempuan yang mengalami kontrol finansial dalam rumah tangga. Bukan karena aku merasa suci, bukan karena aku ingin terlihat mulia, tapi karena aku tahu rasanya hidup di dalam sangkar emas yang orang lain sebut keberuntungan. Aku tahu rasanya diragukan bahkan oleh dirimu sendiri karena terlalu lama diberitahu bahwa rasa sakitmu adalah pemborosan emosi. Program itu kecil, sederhana, namun nyata. Dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, setiap pagi ketika bangun, aku tidak bertanya bagaimana caraku bertahan hari itu. Aku bertanya apa yang ingin kubangun hari itu. 6 bulan setelah pesta ulang tahun yang kacau itu, putusan cerai kami resmi disahkan. Hak atas aset pribadiku kembali penuh, kompensasi finansial disetujui, dan beberapa tuduhan pidana terhadap pengalihan dana masuk tahap penyelesaian dengan pengembalian kerugian. Arka tidak dipenjara, tetapi ia kehilangan banyak hal yang dulu dianggapnya tak tergoyahkan, nama baik, posisi, dan akses. Bella pindah ke kota lain setelah gagal mempertahankan gaya hidup lamanya. Ratih tinggal di rumah kontrakan kecil milik saudara jauh. Kabarnya masih sering bercerita bahwa semua ini terjadi karena aku mengguna-gunai putranya. Mungkin itu cara terakhirnya bertahan hidup, memeluk kebohongan yang membuat harga dirinya tetap berdiri walau dunia sudah melihat fondasinya kosong. Sementara aku, pada ulang tahunku berikutnya,
Aku tidak mengadakan pesta besar. Aku hanya mengundang beberapa orang yang benar-benar berarti, termasuk Bu Maya, Pak Damar, dan 2 teman lama yang dulu sempat kujauhi karena malu pada keadaanku sendiri. Kami makan malam sederhana di balkon apartemenku yang baru, bukan penthouse, bukan rumah mewah, hanya tempat yang kubeli dengan nama dan uangku sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. Saat kue kecil diletakkan di meja, salah satu temanku bertanya sambil tersenyum, "Kalau boleh jujur, apa yang paling kamu syukuri dari tahun ini?" Aku menatap lampu kota, memikirkan banyak hal. Malam pesta itu, sial di tong sampah, suara Ratih, wajah Arka, kekacauan di ruang tamu, langkahku keluar rumah tanpa menoleh. Lalu aku menjawab, aku bersyukur akhirnya tidak takut dianggap jahat oleh orang-orang yang hidup dari kebaikanku. Mereka terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Dan di dalam hati, aku menambahkan sesuatu yang tidak kuucapkan keras-keras. Aku bersyukur karena malam ketika hadiahnya dilempar ke tong sampah, aku tidak ikut melempar diriku sendiri ke sana. Aku memungut kembali apa yang berharga, lalu pergi. Selebihnya, biarlah kekacauan memilih rumahnya sendiri. Karena pada akhirnya, pesta itu memang berantakan, keluarga suamiku memang terusir dari kemewahan yang mereka banggakan, tetapi yang paling penting bukan kejatuhan mereka. Yang paling penting adalah kelahiranku kembali, di tengah musik yang berhenti, gelas yang pecah, dan topeng-topeng yang runtuh, sebagai perempuan yang tidak lagi meminta izin untuk dihormati.